Implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, berbagi praktik baik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid sesuai dengan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu kodrat keadaan siswa, bakat, minat, potensi, dan lingkungan siswa. Guru menggunakan beragam cara, beragam kegiatan, beragam pilihan, di mana siswa dapat memilih atau mendemonstrasikan sesuai bakat, minat, potensi, dan lingkungannya. Sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka, yaitu Merdeka Belajar, bahwa setiap anak merdeka berinovasi, merdeka berkreatif, merdeka berkarya sesuai bakat, minat, dan potensinya. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang harus diterapkan yang pertama adalah 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid dengan melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif. Kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sedang berlangsung. 3 strategi diferensiasi, yaitu kita dapat melakukannya pertama pada konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid, dan konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Guru menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses: siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari dengan kegiatan terjenjang, mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang ketiga adalah produk, hasil atau karya siswa, memberikan pilihan siswa bagaimana mereka dapat mengekspresikan sesuai bakat dan minat serta potensi dan lingkungan kepada hasil atau produk yang akan mereka buat. Sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada langkah-langkah hal yang harus dilakukan oleh guru, yaitu membuat perencanaan pembelajaran intrakurikuler, yaitu yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian adalah asesmen diagnostik untuk menentukan asesmen kognitif maupun non-kognitif pada pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian adalah modul ajar. Nah, dalam modul ajar inilah nanti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi akan kita tuangkan. Analisis capaian pembelajaran. Di sini saya akan mengambil contoh salah satu capaian pembelajaran, yaitu menulis dan mempresentasikan, di mana peserta didik mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam menggunakan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Untuk menentukan tujuan pembelajaran, kita melakukan analisis capaian pembelajaran yang akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran, kita harus melihat komponen tujuan pembelajaran, yaitu pada komponen kompetisi, konten, maupun variasi. Kompetensi adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Kemudian adalah konten, materi yang dipelajari, dan variasi, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Mari bersama-sama kita membuat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran berikut ini. Pada capaian pembelajaran yang akan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, pada CP menulis dan mempresentasikan.
di mana peserta didik dapat mengkomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur. Nah, kita turunkan ke dalam kompetensi, konten, dan variasi. Nah, pada kata mengkomunikasikan, kompetensi yang akan diambil yaitu adalah mengemukakan. Kemudian yang kedua adalah menyusun. Nah, setelah kita menganalisis CP dari mengkomunikasikan, lalu kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran pada kompetensi yaitu mengemukakan dan menyusun yang kita lihat pada kata kerja operasional. Kemudian pada konten yaitu mendeskripsikan seseorang. Nah, variasinya adalah secara terstruktur. Maka didapatlah tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mengemukakan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana tentang mendeskripsikan seseorang secara terstruktur. Nah, kemudian yang kedua adalah peserta didik menyusun. Nah, menyusun ini adalah kompetensi kata kerja operasional yang akan kita gunakan. Kemudian mendeskripsikan seseorang itu adalah konten yang akan kita gunakan atau materi yang akan kita pelajari. Kemudian adalah variasinya dibuat secara terstruktur. Maka didapatlah peserta didik menyusun ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana tentang mendeskripsikan seseorang secara terstruktur. Nah, kegiatan inilah yang akan kita turunkan ke dalam modul ajar melalui kegiatan pembelajaran. Nanti di saat kita membuat kegiatan pembelajaran inilah kita akan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran bervariasi dan beragam menggunakan pembelajaran diferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya melakukannya diferensiasi pada hasil produk, yaitu di mana siswa dapat memilih atau mendemonstrasikan mengenai describing people sesuai bakat, minat, dan lingkungan yang ada pada anak. Nah, kali ini anak diberikan kebebasan dalam membuat hasil karya atau produk mengenai describing people melalui video, puisi, poster, atau bahkan mereka bernyanyi. Nah, disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi serta lingkungan siswa. Nah, kita bisa membuat beragam pilihan untuk menghasilkan karya sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan lingkungan yang dimiliki siswa. Di sini siswa diberikan kebebasan sesuai yang mereka minati. Berikut adalah contoh hasil karya atau produk pembelajaran berdiferensiasi pada produk atau hasil karya. Silakan disimak. First of all, let me introduce myself. My name is Faidi Rahab Nabil. I am from 284 Junior High School, 7th grade. Now, I would like to perform a poetry dedicated to a precious woman that I love much. Here it is, my mom, my hero. My mom, my hero. My mom has two small brown eyes, sweet, could be like a bowl of cotton candy. Her face like never grows old with all her flawless, like a marshmallow, sealed and yummy. Mom is a fighter and stronger, like a superhero in Marvel. Even she is an only single parent, Mom is honorable and incredible. She stands up, face off this life with a confidence. Many stars on the blue sky are shining, but my mom is the most sparkling. In the ocean, like salt water, ice breaking and make things better. Mom is a lighting when the world is dark. She is a swan pillow that is so soft. I love you with all my heart. The woman I always proud and love. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hello, my name is Dikesha Dana Anindya. I want to tell you about my mother. She has a fat body, her eyes are black, her skin is white, and she is short. Her name is Yeni Nur Aini. She is a very great mother. She always supports me, always fine. Basically, she is the greatest person in my life. Love you, Mom. Thank you all. Untuk selanjutnya, kita bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi pada konten maupun pada proses yang sudah dijelaskan sebelumnya. When I see tired on your face, you are silent, trying to smile. I often hurt your heart until your tears fall. I don't want to make you sad, but I don't know how. I only knew the world not go away from you. My love, more than anything, even talking can be safe. Please hug me deep in my heart. I want to make you happy. My love, more than anything, even talking can be safe. Please hug me deep in my heart. I love you, Mom. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Nah, kalau bagaimana main kamu Nabil? Nafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan Mari kita wujudkan merdeka belajar, dan berlari. bahwa setiap anak merdeka berinovasi, merdeka berkreatif, merdeka berkarya sesuai bakat, minat, dan potensinya. Salam merdeka belajar.